Oke, siapa sih saingan terberat lu waktu UTBK? Oke, mari kita bahas. Jadi, di video ini gue pengen ngasih tahu siapa aja sih yang sebenarnya itu menjadi lawan lu ketika UTBK. Dan ini sebenarnya kayak biar lu bisa siap-siap aja sih. Jadi kira-kira lawan yang lu hadapin itu kayak gimana orangnya. Yang pertama adalah teman sekolah lu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena biasanya teman dari satu sekolah atau dari satu lingkungan yang sama itu akan cenderung memiliki pola belajar yang homogen. Jadi kayak lo ya gurunya sama, belajarnya sama, habis itu bukunya sama. Yang bikin beda biasanya tuh cuma les-lesan. Tapi itu yang nggak terlalu berpengaruh banyak lah. Karena les-lesan itu mau gimana pun juga tambahan. Dan ketika lu les-lesan juga waktunya nggak selama lu di sekolah. Apalagi kalau di sekolah kan kayak lu ada tugas yang harus lu penuhin. Kalau misalnya di les-lesan kan paling cuma ya ada tempat les yang kayak kalau misalnya lu nggak ngerjain lu nggak boleh masuk. Ya gitu-gitu dah. Jadi kenapa salah satu lawan yang paling harus dinotis itu adalah lawan dari sekolah lu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dia ngambil jurusan yang sama lu atau enggak. Kalau misalnya ngambil jurusan yang sama, itu bisa lu katakan sebagai saingan. Karena ya walaupun lu beda pinternya sama dia, tapi itu masih bisa menjadi salah satu tolok ukur lah. Kalau jurusannya beda, ya udah, ya saingan kalian berkurang dari sekolah kalian, gitu. Yang kedua, itu adalah dari teman sekolah sekitar lo. Hah? Maksudnya gimana? Iya, jadi gimana ya? Dalam satu daerah itu biasanya memiliki pola pembelajaran tuh yang hampir sama. Jadi nggak apa ya? Misalnya lo kayak di Bekasi, itu lo punya satu peraturan pemerintah yang hampir sama, yang harus dipatuhin. Jadi ya kurikulumnya bisa sama, atau enggak kayak acara-acaranya itu bisa sama, atau enggak kayak misalnya sistem belajarnya sama, tryout jadwalnya itu sama, yang model-model kayak gitu. Jadi setidaknya walaupun materinya berbeda, tapi pace-nya sama. Itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah anak sekolah yang jauh. Hah? Maksudnya gimana? Ya yang gak ada di luar radar lu, yang gak bisa lu pikirin bocahnya tuh kayak gimana. Jadi kayak sekolahnya mereka tuh kayak gak kebayang kayak gimana gitu ya. Misalnya lu di Bekasi, terus lawan lu yang di Jakarta, itu kan kayak lu gak tahu bocahnya tuh kayak gimana belajarnya, cara belajar sekolahnya kayak gimana. Dan lu gak bisa gak bisa memprediksi bakal sekuat apa kalau misalnya dia disandingkan dengan lu sebagai lawan. Lalu yang keempat, ke sekolah yang lu nggak kebayang itu tuh siapa. Misalnya kalau tadi Bekasi sama Jakarta masih oke, tapi kalau misalnya lu di Jakarta, di Bekasi, di Bogor, di Jabodetabek lah, diadu sama yang ada di Kalimantan, di Sumatera, di Medan, di Aceh, atau enggak kan lu nggak tahu metode belajar mereka kayak gimana. Bisa jadi lebih bagus, bisa jadi sama kayak lu, bisa jadi tidak sebagus lu. Itu kan ada banyak faktor yang bisa membuktikan. Jadi kenapa gue selalu bilang fokus sama diri lu, fokus sama diri lu, fokus sama diri lu. Jangan pikirin lawan lu. Tapi ini gue mau ngasih referensi kira-kira gimana sih lawan lu. Itu bakal lu bakal ketemu lawan yang kayak gimana. Next, lawan lu selanjutnya itu adalah diri lu sendiri. Nah, kenapa gue bilang lawan lu adalah diri lu sendiri? Gini, ketika lu tryout, lu berusaha untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Pasti dong, pasti. Nah, ketika lu udah mendapatkan nilai yang tinggi, pertanyaan gue, apakah lu bisa mempertahankan nilai itu? Lu mungkin tryout nilainya tinggi, 700. Apakah bisa menjamin lu ketika UTBK dapat nilai 700 juga? Kan belum tentu. Atau mungkin lu yang kayak cuma dapat 400. Apakah menjamin juga kalau misalnya lu nanti UTBK dapat nilainya 400 juga? Kan enggak. Memang yang namanya tryout itu adalah proyeksi lu ketika nanti UTBK. Tapi kan itu not 100% valid, dan lu juga nggak tahu soal UTBK itu bakal kayak gimana. Jadi kenapa lu harus melawan diri lu sendiri? Karena ketika lu skor lu udah ketinggian, lu akan punya ekspektasi tinggi dengan nilai lu yang segitu. Nah, itu kenapa gue bilang lawan lu adalah diri lu sendiri. Nah, buat anak-anak yang punya dapat nilai itu cuma 300 atau 400 yang nilainya itu standar aja, bahkan cenderung di bawah rata-ratanya, apakah nanti bakal dapat 300 juga? Kan belum tentu. Justru malah mereka yang nothing tulus. Jadi kayak
Ya elah, nilai tryout gue cuma 400, 300, kayak ya udahlah, gas saya, gue bodo amat dah. Nah, kan kita nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Jadi kenapa lu fokus sama diri lu, jangan pikirin lawan lu. Nah, gue cuma memberikan gambaran kenapa, gimana aja sih bentukan lawan lu nanti. Nah, ada dua yang terakhir, ini yang paling bahaya. Sebenarnya dibilang bahaya sih juga enggak ya, tapi lebih kayak yang perlu lu waspadain. Karena saingan lu itu bukan cuma teman-teman seangkatan lo. Next, lawan selanjutnya adalah mahasiswa yang ngulang UTBK. Kenapa gue bilang mereka adalah lawan terberat lo? Oke, kita bukan bilang yang gap year ya, bukan bilang yang gap year. Tapi kita bilangnya adalah mereka udah kuliah, terus pengen pindah jurusan atau pindah kampus, entah dari swasta ke negeri, atau dia salah jurusan, atau enggak dengan alasan lain lah. Kita nggak usah pikirin alasannya. Yang penting gimana caranya lu mengatasi mahasiswa yang ngambil UTBK lagi. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa yang ikut UTBK lagi, mereka punya mental yang lebih siap daripada lu semua. Kenapa? Karena pada ujian UTBK itu, setidaknya mereka udah melewati 4 kali ujian. 4 kali ujian. UTS, UAS, UTS, UAS. Semester 1, semester 2. Jadi lu lebih kayak ngerasa apa ya? Lebih siap mereka daripada lu yang kayak cuma modalnya tryout. Apalagi kalau lu gak pernah tryout. Nah, karena gimana ya? Ketika kalau misalnya lu ikut tryout, lu nggak dapet nilai yang bagus, masih bisa lu perbaikin, soalnya masih bisa lu bahas. Nah, kalau lu nggak dapet nilai bagus di sekolah, lu masih bisa remet, lu masih bisa ya nego-nego lah sama sekolah lu, sama guru lu, masih bisa. Tapi kalau misalnya lu dapet nilai jelek di kuliah, lu nggak tahu, bahkan kadang-kadang ada yang nggak ada remedial sama sekali. Jadi mau nggak mau lu harus ngulang. Nah, mental itu yang kebentuk sama mahasiswa. Jadi kenapa mereka yang lebih nothing tulus dan kayak ya udah, gua tes, kalau dapat ya syukur, kalau nggak ya udah, gua ngelanjutin kuliah gua lagi, nggak ada urusannya, gitu guys. Terus kenapa mahasiswa itu bisa dijadikan salah satu threat yang paling apa ya? Yang paling perlu kalian waspadain. Kenapa? Karena mereka udah kenal medannya juga. Selain karena tadi mentalnya udah kebentuk, mereka udah kenal medannya. Mungkin kalau misalnya lawan lo adalah anak SNMPTN yang udah kuliah terus pengen ngulang lagi, ya mungkin mereka baru ngerasain UTBK buat pertama. Tapi kan mereka udah ngerasain yang 4 ujian tadi nih, paling enggak, ya enggak? Nah, terus kalau misalnya mereka yang dari SBMPTN atau dari Mandiri, ya mereka kan udah pernah ujian malah. Bener gak? Bener gak? Mereka lebih kenal medannya, medan ujian ujian seleksi itu kayak gimana. Jadi mereka lebih kenal dengan environment ujian tuh kayak gimana, gitu. Nah, terus gimana buat yang gap year? Yang kalau gap year gue nganggapnya itu sih sebagai apa ya? Mungkin mereka secara materi kuat, tapi secara mental menghadapi ujian mereka sebenarnya sama aja sama kalian yang baru lulus, karena mereka belum pernah merasakan environment kuliah atau enggak gimana sih seleksi itu terjadi, kayak gitu guys. Nah, terus yang terakhir adalah waktu. Nah, kenapa gue anggap waktu ini sangat penting? Karena lawan lo itu adalah sebenarnya diri lo sendiri dan waktu ujian. Banyak orang yang kepleset itu gara-gara saking ambisnya dia ngerjain sampai lupa waktunya. Dia nggak pernah ngukur, dia nggak pernah timekeeping waktunya, nggak pernah manage waktu terhadap cara dia ngerjain soal, habit dia ngerjain soal. Jadi gimana caranya sepinter-pinter lu manage waktu, jadi biar lu ketika ujian lu bisa nyelesain semua soal itu dengan apa ya, dengan lebih tertata, dan lu nggak jadinya gupuh ketika misalnya kayak waktu ujian tinggal 5 menit lagi lu baru kayak wah anjir gue soal ini belum, kan malah kejadian. Kan banyak kejadiannya kayak gitu. Bener gak gue? Ya bener lah gue. Nah, terus gimana sama anak-anak ambis? Ya elah, anak ambis kalau belum punya mental yang kuat, hilang itu, bisa ngeblank itu. Jadi santai aja. Jadi di UTBK itu selain lu bermain dengan materi dan waktu, lu juga bermain dengan strategi dan mental. Nah, mental yang lebih kebentuk adalah mental-mental mahasiswa yang udah pernah kuliah. Dan mental waktu itu bisa lu manage sendiri. Jadi gimana caranya lu bisa mendekati mental itu? Karena gini, orang yang tahu belajar mental dari cerita-cerita atau enggak dari tips-tips kayak gue kayak gini,
karena mereka belum merasakan, jadinya lebih nggak kebayang. Tapi kalau mahasiswa udah fix banget kebayang. Gitu guys. Nah, kalau misalnya orang ambis yang gue bilang tadi, yang kayak dia belajar terus gitu-gitu segala macam, tapi dia mentalnya udah kuat, udah kelar, itu bukan lawan lu, itu out of your league gitu loh. Jadi udahlah, anggap aja dia lulus gitu loh. Nah, saingan lu ini yang selevel sama lu. Gitu guys. Itu adalah orang-orang yang bakal bersaing sama lu di UTBK. Okay, maybe that's all. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and see ya.